Balik lagi bersama gue Taufik di Tomiko Channel. Teman-teman, hari ini gue akan masak lagi. Dan hari ini gue pengen bikin bubur. Teman-teman pernah nggak nyicipin bubur Kuangtum? Kuangtum itu adalah bubur yang legendaris ya. Bisa bilang bubur kasta tertinggi lah di Indonesia ya. Jadi buburnya itu pertama memang buburnya enak banget. Kedua harga juga mahal. Tapi ada harga ada barang gitu ya. Maksudnya ada harga ada kualitas maksudnya ya. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Jalan Pacenongan, teman-teman nanti ketemu dengan restoran namanya Bubur Kuangtum, teman-teman harus coba ya. Dan kenapa buburnya itu kualitasnya bagus dan harganya mahal? Kalau teman-teman nyicipin, buburnya itu kualitasnya itu bagus. Pertama dari tingkat kematangan, terus dari teksturnya itu benar-benar, kalau bubur itu kan nggak berjul-berjul ya, jadi nggak kasar, dia benar-benar halus banget dan rasanya itu benar-benar rasa gurih. Ada aroma-aroma Chinese-nya, dan memang sih bubur Kuangtum itu bubur Chinese ya, bubur Oriental Asia itu ya. Dan uniknya lagi, itu bubur tidak usah memakai bumbu yang lain, hanya makan buburnya aja, itu enak banget. Dan memang ada trik dan rahasianya gimana caranya bikin bubur seperti Kuangtum ya. Buburnya itu lembut dan tidak kasar, dan rasanya itu gurih dan enak banget lah pokoknya ya. Teman-teman harus coba ke sana. Nah, di sini gue mau sharing nih. Kita bedah resepnya gimana caranya membuat bubur seperti bubur Kuangtum. Sebenarnya bubur ini memang tidak hanya di bubur Kuangtum ya, di Taiwan, di dan lainnya juga ada. Yang penting ini bubur rasa, maksudnya bubur oriental Chinese ya. Langsung ke ingredient teman-teman ya. Nah, di sini gue ada 1 mangkok kecil beras ya, karena 1 mangkok kecil beras ini bisa untuk 4 porsi ya, banyak ya. Terus ini gue ada air kaldu ya, nanti kita cara bikin air kaldunya teman-teman ya. Dan untuk pendampingnya isiannya itu macam-macam. Ada yang memakai ya cuma kuning telur, ada yang memakai cakwe ya, terus kacang, terus kadang-kadang ada yang pakai tongcai ya dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting gimana cara bikin buburnya, gimana caranya trik membuat bubur yang halus dan tingkat kematangan yang sempurna. Oke, langsung ke cara pembuatannya ya. Jadi si berasnya itu kita tumbuk dulu ya. Teman-teman boleh di blender juga boleh ya. Yang penting berasnya itu agak sedikit halus ya, agak kasar-kasar seperti ini. Ya, kalau udah seperti ini kita blender, baru kita masak ya. Untuk takaran 1 mangkok kecil ini ya, ini 4 gelas ya. Jadi takarannya itu adalah 1 mangkok kecil ini 4 gelas air ya, atau 4 gelas air kaldu ya teman-teman ya. Untuk bahan kaldunya di sini gua pakai 1 punggung ayam ya, karena banyak tulangnya dan banyak dagingnya juga ya. 2 batang daun bawang, 3 siung bawang putih digeprek, 1 ruas jahe dipotong ya, potongnya tipis-tipis saja, tengah bawang bombay. Langsung kita buat aja kaldunya teman-teman ya. Juga sih ada minyak wijen dan bumbu seperti merica, garam, persin, dan kaldu ayam ya. Dari ayam sampai bawang bombay kita masukkan, lalu masak kira-kira lalu masak kira-kira 40 menit sampai dia jadi kaldu ayam ya. Jangan lupa buang kotorannya yang mengapung ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil dan pisahkan semua bahan-bahan seperti ayam dan daun bawang, bawang putih dan bawang bombay. Lalu masukkan bumbu dari kaldu ayam, garam dan lain-lain, lalu aduk-aduk dan panaskan lagi. Nah, udah jadi ya si kaldu ayamnya. Nah, kita langsung buat buburnya teman-teman ya. Nah, untuk 1 mangkok kecil itu perbandingannya itu adalah 1 gelas kecil atau mangkok kecil itu 4 gelas ya. Jadi perbandingannya itu adalah 1:4. 1 gelas beras dan 4 gelas air atau kaldu ayam ya. Masukkan 4 gelas air kaldunya. Nah, setelah itu baru campurkan minyak wijen ya teman-teman ya. Jadi minyak wijen itu terakhir bareng ayam. Nah, ayam yang tadi kita pisahkan, kita suwir-suwir ya. Lalu masukkan ke dalam beras yang dicampur kaldu tadi ya. Kita suwir-suwir dulu ya untuk size-nya atau teman-teman ya. Lalu masukkan dalam beras yang dicampur kaldu tadi. Nah, lalu kita masak kira-kira 1 jam dengan api kecil banget ya.
Ingat ya, untuk memasak bubur itu perlu hati-hati dan riskan ya. Harus dengan api kecil dan sekali-kali kita diaduk-aduk, takutnya nanti si buburnya itu nempel ya di si pancinya. Kalau teman-teman ada panci anti lengket itu lebih bagus lagi ya. Tapi teman-teman harus sekali-kali dilihat dan diaduk-aduk dengan api kecil banget. Nah, kalau udah jadi nanti akan halus seperti ini teman-teman ya. Jadi halus banget hasilnya ya. Jadi jangan langsung disajikan. Setelah ini teman-teman didiamkan dulu 15 menit, kita tutup. Jadi di resting dulu ya agar airnya tuh benar-benar ngeresap ke buburnya. Nah, kita tutup dulu selama 15 menit. Nah, kalau 15 menit baru kita lihat teksturnya sempurna banget teman-teman ya. Hasilnya mirip banget dengan bubur Kwangtung. Jadi benar-benar tingkat kematangannya bagus dan teksturnya halus banget. Jadi nggak kasar ya seperti bubur-bubur biasa. Nah, lalu kita sajikan di mangkok ya. Oke, lalu kita sajikan di mangkok ya. Kita sajikan di mangkok. Seperti ini untuk 4 porsi ya teman-teman ya. Di bubur Kwangtung ini satu porsinya itu untuk 4 orang ya. Nah, untuk size disisnya nggak perlu banyak-banyak ya. Nggak perlu macem-macem ya. Karena udah gurih dan enak. Jadi nggak usah pakai topping lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman udah capek sih lebih enak lagi. Nah, jadi kita bikin sambelnya. Sambelnya sesuai dengan khas Kwangtung, yaitu cabai rawit diiris tipis. Lalu campurkan kecap asin dan sedikit kecap ikan ya. Nah, sajikan dengan bawang daun, bawang putih, goreng ya, tongcai, dan siap langsung disantap. Ya, gimana teman-teman? Gampang banget kan? Ya. Nah, jadi teman-teman bisa dipraktekkan di rumah. Jadi teman-teman harus nyoba dulu ya. Kenapa buburnya itu mahal? Memang proses buatannya itu ya agak sedikit ada rahasia lah teman-teman ya. Dan rasanya memang mantap banget.